Jadi, di dalam melakukan pelayanan bedah, ya kita tahu bahwa pelayanan bedah itu merupakan suatu pelayanan yang juga syarat dengan berbagai risiko bila tidak dilakukan secara hati-hati. Ya. Di dalam melaksanakan operasi, ya, sudah seyogianya semua tim wajib saya bilang untuk melakukan checklist keselamatan, yaitu surgical safety checklist. Here we go. Halo Sobat Pabijaya, ketemu lagi dengan saya Dr. Henny di acara Podcast Pabijaya. Bersama narasumber kita, Dr. Henry Boyke Sitompul, spesialis bedah Finaxfix. Selamat siang Dr. Henry. Siang. Dr. Henry ini adalah salah seorang dokter ahli bedah senior di Indonesia. Beliau juga sebagai pembimbing pada Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan juga beliau adalah Ketua Pabijaya atau Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia Jakarta Raya. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai patient safety. Ini dalam hubungannya dengan operasi ya, Dr. Henry sebagai ahli bedah, bagaimana seorang pasien yang menjalani prosedur operasi dapat dilakukan operasi dengan baik sehingga pasien dapat pulang dengan kondisi yang baik juga. Ya, Dr. Henry silahkan dok. Ya. Baik, Dr. Henry, terima kasih sekali lagi sudah mengundang kami di podcast Pabijaya ini. Sebelumnya saya izinkan saya menyapa sobat-sobat Pabijaya ya yang dimanapun berada ya di zona waktu yang tentu berbeda. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan salam sehat, dan bagi teman-teman yang sedang berpuasa, selamat menjalani ibadah puasa. Juga demikian ya Dr. Henny, selamat berpuasa. Terima kasih dok. Ya. Baik, kita kembali ke topik tadi ya. Tadi memang topik kita kali ini tentang keselamatan pasien ya. Jadi pada dasarnya memang pelayanan kita di rumah sakit itu tentu ya menyembuhkan ya sepanjang itu yang kita bisa sembuhkan ya. Kemudian tentu kalau ada tindakan dalam melakukan pengobatan, seringkali kita juga mengadakan tindakan bedah. Jadi memang pelayanan bedah merupakan bagian yang integral dari pelayanan rumah sakit. Baik. Jadi kita seringkali melakukan pelayanan terapi itu dengan tindakan operasi. Jadi di dalam melakukan pelayanan bedah, ya kita tahu bahwa pelayanan bedah itu merupakan suatu pelayanan yang juga syarat dengan berbagai risiko bila tidak dilakukan secara hati-hati. Ya. Namun kalau dilakukan secara hati-hati, boleh dikatakan risiko-risiko itu dapat kita kurangi, bahkan kita hilangkan. Baik. Ya. Jadi untuk yang disampaikan tadi, bagaimana supaya pasien juga bisa pulang ya dengan selamat ya setelah mendapatkan tindakan operasi di rumah sakit. Jadi begini Dr. Henny, jadi di dalam melaksanakan pelayanan bedah ya, yang kita selalu berorientasi kepada keselamatan pasien. Iya. Dan tentu keselamatan pasien yang kita bicarakan itu sebenarnya luas, ruang lingkupnya luas. Nah, konteks dengan operasi, kita melakukan satu yang kita sebut dengan surgical safety checklist. Iya. Nah, jadi diharapkan di dalam melaksanakan operasi ya sudah seyogianya semua tim wajib saya bilang untuk melakukan checklist keselamatan, yaitu surgical safety checklist. Jadi semua pasien yang akan dioperasi ada checklistnya tersendiri untuk memastikan itu baik itu pasiennya, prosedur dan lain-lain gitu ya.
Ya, benar. Jadi itu merupakan satu checklist keselamatan, ya. Ya. Merupakan checklist keselamatan yang sebenarnya kalau saya lebih mengatakan ini wajib dilakukan, ya. Jadi karena ini suatu surgical checklist yang sifatnya sudah global, ya, sudah mendunia, dan ini dikeluarkan oleh WHO. Ya. Apa aja isinya checklist itu, Dok? Ya, jadi checklist ini merupakan satu checklist yang berisikan sebenarnya pada dasarnya ini ada 3 fase, ya. 3 fase untuk melakukan checklist ini. Yang pertama itu kita sebut dengan fase atau saat sign in. Oke. Ya, sign in. Yang kedua adalah saat time out. Yang ketiga adalah saat sign out. Ya. Ya. Nah, Sign in, time out, sign out. out. Ya, 3 Sign fase. in, time out, sign out. Ya. Ya. Jadi 3 fase ini wajib dilakukan, Dr. Henny. Ya. Jadi yang perlu kita sadari bersama bahwa ini bukan checklist yang sifatnya administratif. Ini ini adalah checklist keselamatan. Ya, jadi setiap saat dokter bedah melakukan operasi harus melakukan prosedur tersebut. Ya, harus, dan ini dilakukan harus real time. Ya, pada saat melakukan operasi. Ya, jadi tidak boleh dilakukan itu, apalagi kalau time out itu harus real time, tidak boleh. Jadi saat time out itu adalah saat di mana semua tim itu sudah siap semua. Ya. Jadi sudah nggak ada yang di mana-mana, semua sudah di dalam OKA, Ya. di kamar bedah, standby. Sebelum time out, Dok, tadi ada sign in. Ya. Sign in dulu yang pertama. Jadi sign in itu merupakan satu proses konfirmasi untuk pasien-pasien itu sebelum induksi, jadi sebelum anestesi. Sebelum mulai pembiusan. Ya, sebelum mulai pembiusan. Jadi dilakukan lagi konfirmasi, ya, termasuk semua, ya, apakah sudah termasuk identitasnya sudah benar, ya. Kemudian nanti info consent sudah ada, ya. Kemudian juga tentang alat-alat, kesiapan alatnya, obatnya itu sudah siap atau belum sebelum dilakukan Pembiusan. Mulai pembiusannya. pembiusan. Lalu kemudian masuk pada time out. Ya, Time out itu pada saat semua orang sudah pada posisinya. Ya. Pasien sudah dibius. Ya. Gitu, dokter. Apa yang dilakukan? Nah, jadi time out ini sebenarnya itu sebelum dilakukan insisi atau menyayat kulit. Mulai operasi. Ya. Jadi sebelum itu dilakukan, menyayat kulit, itu harus dilakukan time out. Nah, kalau boleh saya sampaikan, ini analog dengan kondisi saat di mana sebuah pesawat terbang itu Akan lepas landas. landas. Jadi sudah berada di ujung landasan, dia akan lepas landas, ya. Itu dia ada lagi final checknya, itu cek terakhirnya sebelum dia terbang. Ya. Karena kondisi saat dia take off itu full speed gitu. Jadi nggak bisa merem mendadak. Dan juga dia tidak bisa seenaknya menghentikan penerbangan itu sebelum mencapai ketinggian tertentu. Ya. Di sini termasuk berdoa juga ya, dokter, ya. Ini termasuk berdoa. Jadi termasuk mau mulai jadi tentu di sini dilakukan, artinya sebenarnya standar yang original dari WHO itu ada. Ya, sudah ada yang original dari WHO. Itu dikeluarkan oleh WHO sekitar tahun 2008 sebetulnya. Tapi launchingnya itu 2009 ketika ada topik mengenai safe surgery namanya. Ya. Safe surgery. Nah, itulah dan pertama kali checklist ini dibuat dalam bahasa Inggris. Ya. Dalam bahasa Inggris. Publikasi pertama itu dalam bahasa Inggris tahun 2009.
Ya. Nah, itu diterjemahkanlah ke dalam berbagai bahasa sampai saat ini seluruh dunia sudah menerapkan hal tersebut. Ya. Tadi kita kembali lagi nih dokter ya. Pertama sign in, kemudian time out ya. Yang terakhir sign out. Nah, sign out belum kita bahas. Ini apa sign out ini? Jadi tadi ya, sebelum sign out itu, waktu time out itu juga dibicarakan tentang konfirmasi ulang lagi bahwa orangnya Orang benar. jadi kita semua yang tim itu memperkenalkan diri. Ya. Jadi dokter bedahnya memperkenalkan diri, dokter anestesi, semua tim itu memperkenalkan diri untuk menunjukkan inilah tim yang akan melakukan ini. Baru kemudian konfirmasi ini pasiennya tepat, kemudian juga apa yang mau direncanakan Prosedurnya. apa, dan selanjutnya juga nanti akan ada apa namanya yang bantuan X-ray-nya segala macam itu sudah disiapkan. Ya. Bila diperlukan sudah dipajang. Ya, kemudian juga tentu akan ditanyakan juga apakah antibiotika pre-op sudah diberikan, ya itu paling tidak 60 menit sebelumnya itu sudah dibuat ya diberikan ya, dan tentu juga nanti kalau dibutuhkan darah, jadi sudah ada prediksi ini kira-kira operasinya butuh darah apa enggak, nah itu sudah harus siap. Ya. Dan juga kalau ini butuh satu implan, sudah siap nggak implan yang sesuai dengan ini? Implan itu adalah suatu barang yang dimasukkan ke dalam pasien ya, misalnya pada saat operasi bedah tulang. Itu. Misalnya kalau untuk operasi bedah tulang ada plat ya, atau screw ya, atau alat-alat lah yang untuk bisa ditanam di dalam tubuh kita. Ya, termasuk kalau di bagian bedah itu yang bedah umum misalnya pada hernia ya, itu ada juga yang ditempelkan gitu ya. Mesh. Mungkin di dalam hati ada ya yang untuk hati. Itu kita sambung. Oh, itu disambung ya. Jadi nggak ada graft yang dari luar ya. Itu graft yang dari donor disambung. Oh iya. Jadi tidak menggunakan benda asing. Benda asingnya memang hatinya jadi. Iya. Itu beda topik. Oh iya, nanti topiknya beda ya, betul, setuju. Nanti saya setuju. Nanti saya yang jadi host. Jadi ini memang menggunakan yang benda asing yang tidak sama ya, misalnya kadang-kadang metal. Ya, jadi itu ya. Jadi banyak yang kita pakai ya, atau barang-barang yang non metal tapi ya itu tetap bukan barang yang sesuai dengan tubuh manusia gitu. Ya, itu pada saat time out semua itu dikonfirmasi. Harus dikonfirmasi udah siap belum. Ya. Jangan nanti ketika sedang mau dipasang mencari lagi alatnya, ukurannya nggak sesuai lagi. Kan itu sudah memakan buang waktu ya. Dan terakhir adalah sign out. Tentang sign out, ini seringkali membuat persepsi yang berbeda kadang-kadang ya. Karena apa? Karena itu kalau lihat originalnya bahasanya sebelum meninggalkan kamar operasi. Ya. Nah, sebenarnya konteksnya itu bukan sekedar meninggalkan kamar operasi, tapi lebih awal dari itu. Ya. Sebelum menutup luka operasi. Pastikan semua alat, semua barang-barang seperti kasa ya, dan hal-hal yang kita pakai ya, itu semua lengkap. Jadi dihitung dulu. Jadi kasa cukup enggak, harus dicek dulu. Sebelum tindakan harus sama dengan setelah tindakan. Sebelum tindakan harus sama. Jadi makanya ada hitungannya berapa kasa yang disiapkan supaya nanti waktu selesai diukur lagi sama enggak before and after-nya. Jadi nggak boleh kurang, apalagi tambah. Jadi bingung dari mana. Saya ya itu. Jadi sebelum waktu time out itu harus benar-benar dipastikan semuanya sudah sesuai ya. Tidak ada lagi yang
berbeda antara jumlah barang yang sebelum dan sesudahnya. Ya, baik. Ini tentang patient safety ini sejarahnya sudah dokter sebutkan sejak tahun 2008 ya. Iya. Ini apakah aplikasinya sudah pada semua rumah sakit di Indonesia atau bagaimana, Dok? Ya, sebenarnya kita begini ya. Tahun 2009 telah mulai launching ke seluruh dunia. Nah, semua negara sudah memulai itu di berbagai. Jadi sekarang sudah hampir 2 dekade ya. Jadi pertanyaannya apakah setelah ada surgical safety checklist ini, apakah semua membaik? Memang dulu pada awalnya kenapa muncul surgical safety checklist ini adalah karena ditemukan waktu itu dari jutaan operasi ya yang dilakukan setiap tahunnya, ya, itu ternyata ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, Iya. ya, ya sebagai contoh misalnya salah Ya, misalnya hernia kanan, tahu-tahu dioperasi kiri. Ya, bukan itu, bahkan yang lebih ini lagi dulu itu masalah identifikasi saja. Jadi seringkali itu nama yang pasien, sama. pasien bisa namanya sama. Iya. Nama pasien. Nah, itu harus dipastikan pada waktu kita melakukan ini surgical safety checklist. Ini tepat orangnya, tepat pasiennya enggak, Iya. tepat lokasi operasinya enggak. Nah, itu harus dipastikan, dikonfirmasi. Ya, jadi pasien bisa dilakukan terapi pembedahan dengan sesuai dan hasilnya juga baik. Ya. Gitu. Jadi Dr. Henny ya dari berbagai referensi ya, sebenarnya dengan diberlakukannya surgical safety checklist ini kelihatan itu semua menurun, ya, angka kejadian tidak diharapkan, Kesalahan. kesalahan sudah mulai menurun, Ya. ya, dan kemudian juga angka kematian dulu ada yang sampai jadi kematian, itu juga sudah menurun. Namun kita harapkan kepatuhan ini harus benar-benar menjadi satu budaya. Ya, seluruh tenaga kesehatan yang melakukan ataupun yang ada di lingkungan kamar operasi, ya, gitu. Baik, Dok. Baik, Dr. Henry, terima kasih, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini mengenai patient safety. Jadi bila kita tidak mau menjadi pasien ya, Oh iya. tapi bila ada suatu kondisi yang menjadikan kita menjadi suatu pasien, menjadi seorang pasien bedah atau keluarga, minimal kita tahu bahwa ada suatu prosedur patient safety yang memastikan suatu tindakan itu dapat dilakukan dengan baik untuk menjamin keselamatan pasien yang dilakukan operasi. Baik, demikian. Terima kasih Dr. Henry atas waktunya. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih Sobat Pabi atas kerjasamanya, atas waktunya untuk melihat podcast Pabi Jaya. Selamat siang.